Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya ingin melihat wajah tersenyum semuanya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayah benar Allah. Cara belajar tafsir. Pertama, kuasai dengan baik juz 30. Setelah juz 30 sudah menguasai yang bagus, baru mulai boleh masuk dari juz awal. Karena kalau kita tidak menguasai juz 30, kita tidak tahu visi pokok Al-Quran. Dan visi pokok Al-Quran Allah tegaskan dalam juz 30. Karena itu juz 30 ini adalah surah-surah pendek dan termasuk surah-surah yang oleh Allah pertama-tama diturunkan. Karena itu surah-surah awal seperti Al-Baqarah, Al-Imran, mereka termasuk yang Al-Madaniyah, diturunkan setelah peristiwa hijrah. Tapi kalau juz 30 ini surah-surahnya sudah diturunkan sebelum hijrah, disebut Al-Makkiyah. Nah, karena itu saya akan mulai kita belajar dari juz 30. Semoga Bapak Ibu bisa istiqomah sampai tamat. Insyaallah mohon diabsensi. Yang tidak pernah waib nanti insya Allah dapat ijazah telah tamat talaqi juz 30 dan boleh mengajar. Ini namanya talaqi ya. Talaqi itu artinya ijazah. Karena saya sudah belajar secara akademis sampai doktor, dan ini kesempatan seperti ini mungkin bisa jadi sulit untuk kita ketemu. Alhamdulillah saya dimudahkan bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu. Semoga Bapak Ibu benar-benar saya berharap mudah-mudahan bisa istiqomah, dan nanti selanjutnya bawa pulpen ya dan buku. Karena tabiat mencari ilmu bawa pulpen dan buku. Tahu nggak bedanya? Kalau yang bawa pulpen dan buku, begitu dia pulang ada yang nanya, tadi Ustaz Amir nyampein apa? Sini Pak, duduk sama saya jelaskan. Tapi kalau yang nggak bawa pulpen dan buku, begitu keluar ditanya orang, apa tadi Ustaz menyampaikan? Lupa sih. Tadi Ustaznya masih ada, tanya lagi Ustaznya. Jadi Ustaznya nerangkan lagi. Jadi tidak jadi estafeta. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah bisa saling mengajarkan ilmu, karena ini adalah kesempatan yang berharga bagi kita. Mohon yang di belakang kesini Pak. Kalau mendekat ke belakang sudah nanti pakai jilbab jadinya. Bang, ke depan Bang. Bersandarlah kepada Allah ya, jangan ke tembok-tembok. Ya, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan menggunakan metode singkat cara menafsirkannya, tapi insya Allah lengkap. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mungkin satu surah bisa selesai di pertemuan, mudah-mudahan seperti itu. Tapi jika tidak karena kepanjangan kita bagi dua insyaallah. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 16 surah An-Naba. Bacalah dengan khusyuk dan tenang, baca dengan hati, semoga kita semua diberkahi Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa
An-Naba artinya berita penting. Dalam bahasa Arab kita menemukan dua istilah berita. Kadang disebut dengan al-khabar, kabar, bahasa Indonesianya kabar. Tapi kalau berita ini luar biasa dan harus diketahui oleh semua orang, yang tidak tahu celaka disebut dengan An-Naba. Jadi An-Naba ini berita yang harus diketahui oleh semua orang. Tidak tahu celaka. Nah, ada satu berita yang harus diketahui oleh semua orang, yaitu berita tentang kepastian hari kiamat. Bahwa nanti kita ini setelah mati akan hidup lagi. Bahwa dunia ini belum selesai. Bukan karena mati langsung bebas, tidak. Salah paham orang yang mengatakan bahwa dengan kematian berarti dia sudah selesai. Kredit hutang, jalan keluar buntu, minum racun tikus, mati. Disangkanya selesai. Belum. Ada tahap berikutnya, yaitu hari kiamat. Itulah An-Naba. Orang yang tahu ini, dia akan berpikir, tidak segera bunuh diri. Kenapa? Karena ternyata belum selesai. Nah, itu makna pentingnya berita tentang hari kiamat. Yang kedua, mengapa hari kiamat ini menjadi berita penting? Dan kita harus tahu supaya kita tenang. Kenapa kok tenang? Seandainya ada orang menzalimi kita di dunia, belum selesai, kita ngatain, nanti kita selesai di akhirat ya. Aman. Yang gitu. Di dunia seringkali Pak belum selesai. Ada orang benar dianggap salah. Ada orang salah dianggap benar. Jadi dunia seringkali memihak dan seringkali tidak adil. Nah, harus ada alam lain yang menyelesaikan persoalan ini. Dan itulah alam akhirat. Nah, orang yang beriman dia sudah bersiap-siap ke sana. Itulah pentingnya kita mengenal alam akhirat. Dan karena itu Al-Quran ini visi pokoknya selain memperkenalkan tentang tauhid dan sebagainya adalah juga memperkenalkan bahwa kita akan diproses setelah ini untuk dipindahkan ke alam akhirat. Dikatakan akhirat karena itu terakhir sudah. Tidak ada mati lagi. Itulah yang namanya alam abadi. Yang di surga abadi, yang di neraka abadi. Insya Allah kita semua di surga. Alhamdulillah. Surat An-Naba ini dibuka dengan 5 ayat. Dibuka dengan 5 ayat. Ya. An-Naba dibuka dengan 5 ayat. 1 sampai 5. Ini sebagai muqaddimah. Apa isi muqaddimah? Cerita bahwa Nabi ketika pertama kali menyampaikan kepada masyarakat Quraisy Mekah tentang kepastian alam akhirat, tiba-tiba di tengah masyarakat Quraisy Mekah kaget. Mereka saling bertanya di antara mereka, mana mungkin ya orang sudah mati kok hidup lagi? Mustahil. Salah seorang dari mereka sampai-sampai datang ke tengah padang pasir, menggali kubur yang sudah bertahun-tahun, diambil tulangnya yang rapuh, datang ke Nabi, di depan Nabi, diremes-remes, Muhammad, tulang sudah hancur, begini bisa hidup lagi. Mereka saling bertanya, bertahun-tahun bertanya di antara mereka, saling menziarahi di antara mereka. Setelah bertahun-tahun, ternyata ada yang berbeda pendapat dengan mereka. Ada yang mengatakan, jangan-jangan benar ya, Muhammad kan gak pernah bohong. Enggak mungkin, kata mereka. Akhirnya ada sebagian yang beriman, ada sebagian tak kafir.
Inilah yang diceritakan dalam 3 ayat pertama. Amma yatasaalu, tentang apa mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang hari kiamat, berita penting itu. Lalu mereka saling berbeda pendapat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, ada yang beriman, ada yang tidak. Ini mukhtalifun maknanya ada yang beriman dan tidak. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa kiamat pasti terjadi. Kalla, kata Allah, kalla. Jangan kamu ikut-ikutan berdebat di situ. Ini wilayah iman. Jangan kamu ikut-ikutan ragu. Ini pasti kamu akan tahu. Saya namun percaya atau tidak, kau pasti akan tahu. Lalu kata Allah apa? Summa. Kemudian, ini durasi waktu yang panjang. Summa, kemudian, jika suatu saat setelah kau pikirkan berbulan-bulan mencari bukti-bukti bahwa kiamat mustahil, kamu adakan penelitian menemukan bukti bahwa tidak mungkin ada alam akhirat, mustahil. Summa, ini mana summa? Kata Allah, kalaupun kau menemukan bukti itu, summa, di kemudian hari, summa, kalla, jangan percaya, jangan ambil itu. Kenapa? Karena kepastian hari kiamat itu urusanku, bukan urusan penemuan pengetahuan. Itu kepastian dari aku, kata Allah, dan mereka pasti akan mengetahui. Saya dan inilah sebuah prolog pembukaan tentang peristiwa yang terjadi di zaman Nabi. Allah rekam dalam 5 ayat. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Merekam peristiwa sejarah bertahun-tahun terjadi, kegelisahan, kegalauan, diskusi, serba masalah di situ, kebingungan orang kafir, saling ziarah antara mereka. Ada yang bingung, ada yang terdiam, ada yang bengong. Hanya diringkas dalam 5 ayat pembukaan. Inilah hebatnya Al-Quran. Lalu setelah itu, dari ayat 6 sampai ayat 16, ini adalah ajakan agar kita gunakan akal untuk memastikan bahwa peristiwa hari kiamat pasti terjadi. Di sini seakan Allah mengajak kita, kalau kamu gunakan akal kamu, kamu tidak akan menolak berita ini. Tapi kalau kamu tidak gunakan akal kamu, kamu tidak akan beriman bahwa bukti-bukti hari kiamat sudah terjadi, hari kiamat pasti terjadi, hari kiamat mudah bagi Allah, sudah kamu lihat sehari-hari. Jadi persoalannya Pak, tadi itu saya bilang, orang kafir menggunakan akal yang pendek. Akal yang pendek ini tidak mampu menghidupkan manusia sudah mati. Akhirnya mengatakan kiamat tidak ada. Tapi coba dia lepaskan akal pendeknya ini, dia pindah ke wilayah iman, maka dia akan berkata kiamat ada, kiamat terjadi. Nah, ini namanya menggunakan akal. Lalu dari mana kita bisa menggunakan akal supaya kita yakin hari kiamat ada? Caranya melihat hal-hal yang luar biasa yang terjadi sehari-hari di sekitar kita. Pertama, Allah mengajak kita melihat bumi. Coba Pak, bumi ini bentuknya apa? Bulat ya, sepakat ya. Lalu pertama bulat. Nah, seharusnya Bapak kalau naik mobil miring-miring kan? Coba Bapak ambil bola besar, letakkan semut, diputar bola. Maka itu diputar, semut kan miring ke kiri, ke kanan. Seharusnya Bapak menaiki mobil, suatu saat miring ke kiri, karena bumi berputar kan? Bapak miring ke kanan.
Tapi kok tidak terjadi? Kenapa kok nampak datar? Dari mana terjadi? Kata Allah, itu aku yang bikin. Bumi yang bulat, aku bisa bikin terasa menghampar. Itu siapa yang bisa itu? Masa kamu anggap aku tidak mampu, kata Allah, menghidupkan manusia sudah mati? Aku bikin bumi yang bulat itu terasa menghampar. Alam naj'alil ardha mihada. Yang kedua, Allah mengajak kita melihat gunung. Coba kita lihat gunung, kata Allah. Kalau Pak melihat gunung, mungkin itu hanya hiasan. Padahal gunung itu sebagai pasak. Seperti sebuah meja ini. Dia bisa bertahan karena ada pasak di sana sini, sehingga dia bisa kokoh. Kalau Bapak lepaskan pasaknya, maka meja akan buyar. Sama dengan gunung. Dalam ilmu pegunungan, semakin tinggi gunung, semakin dalam menancap. Nah, kata Allah, kamu lihat gunung. Itu yang membuat bumi kamu bertahan. Sehingga kamu masih bisa berdiam di atasnya. Karena ada gunung. Suatu saat aku cabut tuh gunung, dan bumi akan buyar. Itulah hari kiamat. Karenanya, ketika Allah bercerita tentang hari kiamat, selalu Allah menceritakan tentang hancurnya gunung. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Coba ini saya sebutkan beberapa bukti, ya, beberapa Allah mengaitkan gunung itu dengan hancurnya alam semesta. Saya akan tulis di sini kata al-jibal misalnya, ya. Nanti akan kita temukan di sini beberapa bukti. Nih, surah Al-Mursalat. Wa idzal jibalu nusifat. Ketika gunung-gunung dihancurkan. Kenapa? Karena hari kiamat. Fungsi gunung apa? Fungsi gunung pasak. Maka kata Allah, kenapa kamu kalau naik gunung kok lupa kepadaku? Makanya sudah naik gunung apa? Bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Nah, banyak orang lupa naik gunung, nggak ingat Allah. Akhirnya apa? Gunung-gunung tempat berbuat maksiat. Mau kemana? Ke puncak. Ngapain? Berbuat maksiat di situ. Nah, itu kesalahpahaman dalam menyikapi bukti-bukti kebesaran Allah. Akhirnya lupa kepada Allah. Nah, ini cara Allah mengingatkan kita bahwa aku bikin gunung yang besar-besar itu, lebih mudah aku membangkitkan kamu sudah mati. Yang ketiga, Allah mengajak kita melihat diri kita. Di depan laki-laki, di belakang perempuan. Beda nggak laki perempuan? Beda dong. Ya, jadi pakaiannya berbeda. Dari segi fungsi berbeda. Nah, kok bisa ya dari bapak ibu kok ada anak laki ada perempuan? Siapa yang bikin? Kata Allah, aku. Wa khalaqnakum azwaja. Subhanallah. Allah bisa menjaga manusia sejak zaman Nabi Adam bertahan hanya dengan sistem apa? Berpasang-pasangan. Ini dia yang membuat kita hidup sampai sekarang. Lalu kamu anggap, kata Allah, aku tidak sanggup menghidupkan manusia sudah mati. Ini tidak menggunakan akal. Lihat lagi, tidur. Ya, kalau tidur jangan ada majlis taklim, ya. Memang tidur paling enak di majlis taklim. Saya sudah tahu. Tapi nggak perlu dibuktikan. Pokoknya bapak kalau mau bisa tidur di luar, ada majlis taklim datang. Pasti bisa tidur. Paling enak. Karena ada kejadian. Jadi ada seorang yang nelfon saya, Pak Ustadz, saya sudah 2 hari tidak tidur. Ada doanya nggak Pak Ustadz?
Ya ada bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Sudah bahasa sampai saat nggak bisa tidur. Sudah menompel juga nggak bisa. Besok saya ada pengajian di kantor fulan, Bapak datang. Ketemu saya, dia datang. Selesai majlis taklim, dia cerita, terima kasih Pak, saya bisa tidur tadi. Jadi baik monggo, tidur ini adalah kematian sebetulnya. Karenanya orang yang tidur, dia sebetulnya rohnya oleh Allah dipindahkan ke tempat lain. Karena itu orang yang tidur tidak bisa bekerja apa-apa. Ketika roh dipindah ke tempat lain, ini cerita roh. Di situ dia berkumpul dengan roh-roh yang lain. Akhirnya dia ketemu dengan orang-orang di situ. Itulah disebut dengan mimpi. Jadi mimpi itu pertemuan para roh di alam roh. Makanya kita kadang-kadang ketemu dengan orang yang tidak pernah kita kenal. Kadang kita ketemu dengan Obama di situ. Kenapa? Karena pas rohnya Obama di situ. Jadi itu namanya roh, alam roh namanya. Nah itu orang mimpi. Makanya kalau kita mau tidur, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim ahya bismika amut. Artinya apa? Orang tidur itu sudah siap mati. Dan orang tidur itu mati sebetulnya. Subhanallah, kata Allah, aku tidurkan kamu setiap hari, dan itu adalah kematian sebetulnya. Lalu aku hidupkan di pagi hari. Maka doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih Allah, Engkau hidupkan aku lagi setelah aku mati. Itu doa bangun tidur. Kata Allah, keterlaluan kamu. Setiap hari kamu mati, aku hidupkan, mati, aku hidupkan. Lalu kamu anggap aku tidak mampu menghidupkan kamu sudah mati. Itu masih terjadi, kata Allah. Ini termasuk makna tidur. Dan tidur ini, Bapak Ibu, menarik untuk kita jelaskan sedikit tentang tidur. Kenapa Allah menggunakan kata subata? Ya. Perhatikan kata subata. Bapak Ibu, ya. As-Sabt nih. Hari apa? Hari Sabtu. Ini sebetulnya syariat Allah istirahat. Mana istirahat? Jadi syariat Allah pada zaman dahulu, hari Sabtu tidak boleh orang ngapa-ngapain. Termasuk tidak boleh. Istirahat. Itu saja. Makanya ada cerita tentang kaum Bani Israel yang diadab oleh Allah jadi kera karena apa? Melanggar hari Sabtu. Hari Sabtu dia seharusnya dia istirahat, malah dia mencari ikan. Nah, itu dia dilanggar. Jadi tidur itu istirahat total. Makanya orang yang tidak tidur pusing. Kalau Bapak ingin tenang pikiran, cukupkan tidur. Cara tidur paling baik, tidur awal, bangun awal. Sesudah Isya langsung tidur. Bangun jam 2 malam, 3 malam itu sudah cukup. Kalau ada orang tidur sesudah Isya terus bangun subuh, itu namanya bayi. Berlebihan. Jadi cukupkan tidur kamu seperti itu. Benar. Akan terasa segar. Yang membuat seorang emosi, pikiran selalu terasa galau, gelisah, itu asal muasalnya kurang tidur. Kata Allah, dalam tidur kamu akan menemukan kamu istirahat, refresh. Begitu kamu sudah bangun, kamu terasa segar kembali. Itu obat terbaik. Hindari minuman-minuman yang membuat Anda memperlambat tidur, karena itu akan mengganggu stabilitas psikologis dan jasmani. Kita harus berusaha seperti itu. Nah ini kata Allah, wa ja'alna naumakum subata. Orang yang tidurnya cukup, maka dia akan merasa bahagia dalam hidupnya. Dia melihat istri bahagia, istri melihat suami bahagia. Kenapa? Suaminya segar pagi-pagi. Coba kurang tidur, dibangunin oleh istri marah-marah. Akhirnya istrinya bingung, marah-marah. Masuk kantor, dia pusing.
Karena itu para ulama memakruhkan kita saling menamu setelah sholat isya. Makruh. Jadi mulai malam ini nanti bilang ada bos manggil, sorry bos mau tidur. Sepakat ya? Sepakat? Nah ini bilang sudah ngaji. Ini hasil pengajian bos. Nah, Allah. Kemudian Allah mengajak kita melihat perputaran siang malam. Oh ini bukti kekuasaan Allah. Perhatikan. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Malam sebagai pakaian, siang sebagai penghidupan. Kata Allah. Ayo kita tanding. Siapa di antara kalian yang bisa bikin malam jadi siang, siang jadi malam? Tidak. Hanya aku yang mengatur, kata Allah. Masa kamu anggap aku tidak mampu menghidupkan manusia sudah mati? Aku bisa bikin malam jadi siang, siang jadi malam. Aku bisa bikin. Aku ganti malam jadi siang, siang jadi malam. Ini aku yang ngatur. Mengapa kamu kok khawatir? Lalu anggap aku tidak mampu mengadakan hari kiamat, hidup manusia sudah mati. Aku bisa membuat orang yang sudah mati bisa hidup, hidup mati lagi bisa. Kenapa kamu kok menganggap aku tidak mampu? Seperti aku bisa membuat siang jadi malam, malam jadi siang. Lalu menarik di sini tentang fungsi. Jadi ini hebatnya Al-Quran. Allah menyebutkan tentang dalil, pembuktian agar kita menggunakan akal, tapi di saat yang sama ada selipan pesan bahwa malam fungsinya sebagai tempat istirahat. Makanya Allah sebut kata libas. Libas artinya pakaian, seperti selimut. Maka istirahat paling baik malam. Karena itu oleh Allah dibikin cahaya matahari menjadi hilang, ditutup oleh gelapnya malam supaya kita tidur dengan nyaman. Perhatikan seorang ayah yang sayang anaknya, ketika dia melihat anak sudah mulai ngantuk malam hari, dia ganti lampunya, lampu yang redup supaya dia tidur. Allah ganti dengan cahaya bulan, cahaya bintang, matahari ditutup oleh Allah Subhanahu. Itulah malam. Seperti pakaian, libas. Tapi di pagi hari Allah kirimkan cahaya matahari. Manusia bangkit lagi, sibuk lagi. Untuk apa? Siang fungsinya mencari penghidupan. Ma'ash. Makanya kalau yang kerja di siang hari. Kalau malam hari tepat istirahat. Jadi nanti kalau ada kerja lembur, bilang sorry sama bosnya, sorry bos, malam istirahat. Insya Allah kita mulai memperbaiki cara hidup kita sehari-hari. Nah kemudian, Allah, ini karena waktu sudah habis ya. Allah. Jadi Allah mengajak kita melihat langit, bahwa ternyata kata Allah, kalau kau melihat langit, kamu akan yakin bahwa aku pasti akan mengadakan akhirat. Kenapa? Karena langit ini luar biasa dahsyatnya. Dia tanpa tiang, membentang seperti atap. Kok bisa? Bapak Ibu perhatikan, Allah menyebutkan di sini dan di ayat yang lain bahwa langit ini sebetulnya memang tanpa tiang. Biwairi amadin tarunaha. Dengan tanpa tiang, langit bisa tegak. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Untungnya tanpa tiang. Kalau pakai tiang gimana Pak? Nah, Allah Maha tahu bahwa suatu zaman manusia akan memiliki pengetahuan yang tinggi. Mereka punya kendaraan pesawat terbang, dan seandainya pakai tiang, sudah banyak kejadian tabrakan dengan tiang-tiang langit. Ini salah satu makna pengetahuan tentang langit. Nah, Allah bikin ini 7 lapis langit. Tapi karena rutin, dianggap biasa. Benar Pak ya? Halo? Sesuatu yang rutin dianggap biasa. Istri rutin, ya kan? Akhirnya menjadi nah, istri orang lain gak rutin kan? Nah ini. Jangan begitu dong. Jadi kata Allah,
Jangan karena rutin kamu lupa. Jangan begitu. Kamu harus selalu ingat itu. Ini kekuasaanku, kata Allah. Ini bukti kekuasaanku. Makanya Allah ingatkan. Ini luar biasa. Jangan anggap biasa. Kamu harus ingat bahwa aku mampu menciptakan manusia sudah mati. Aku bisa. Aku ciptakan langit, aku bisa. Kau anggap aku lemah? Maka Allah mengajak selalu menggunakan akal kita supaya seperti ini. Jadi supaya istri selalu cantik, mulai sekarang jangan lihat istri orang lain. Halo, sepakat? Ya. Karena kata Allah, kalau kamu ingin selalu melihat istrimu cantik, jaga pandang. Kau pulang ke rumah, istriku paling cantik di dunia. Sudah selesai. Ibu-ibu juga kalau melihat suami ganteng, jangan lihat suami yang lain. Ibu pejamkan mata, ibu akan melihat suami yang paling ganteng di dunia. Itu cara menjaga kesetiaan hati, ya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang selalu mudah bosan dengan sesuatu. Nah, ini tentang langit. Coba saya tanya, ada seorang pesulap di Indonesia ini yang sangat terkenal. Dia itu tidak bicara. Siapa itu? Umar. Umar. Coba katakanlah ya, seandainya satu hari pesulap itu, dia bisa bikin kain membentang selebar 50 meter tanpa tiang, tanpa tali. Kira-kira masuk TV nggak? Masuk TV kan? Dia diem aja masuk TV. Lagi membentangkan kain. Nah, perhatikan. Jadi seringkali manusia ingin cari yang sensasional. Jadi hanya baru bisa seperti itu sudah direkam dari pagi sampai sore ini akan ada pembentangan kain tanpa tiang, tanpa tali, direkam, di live, bahkan breaking news, ya. Breaking news sampai 3 hari, hanya ledakan mercon. Masya Allah, manusia itu, coba langit yang luar biasa dibiarkan, tidak diungkapkan bahwa ini paling hebat dan Allah dilupakan. Akhirnya Allah nggak dibesarkan oleh banyak manusia, karena yang dibesarkan buatan manusia. Nah ini kesalahannya. Makanya kita baca Quran, Allah ingatkan selalu seperti ini. Itu untungnya kita baca Quran. Mengapa kita diajarkan baca Quran setiap hari? Supaya kita selalu melihat kebesaran Allah. Allah mempromosikan setiap hari tentang kebesaran ini. Nah ini salah satu hal penting untuk kita selalu ingat. Berapa lapis langit? 7 lapis. Dan jarak dari langit ke langit sama seperti langit dan bumi, tak terhingga luasnya. Kita pindah lagi, kata Allah, ayo kita lihat matahari. Ya, kita lihat matahari dari Allah. Kita lihat matahari, bagaimana matahari? Ternyata matahari ini Allah kirim, dia dengan 2 fungsi. Pertama sebagai lampu, siraj. Kedua sebagai pengirim panas, wahaj. Ini fungsi matahari sebagai siraj, cahaya. Yang kedua sebagai wahaj, pengirim panas. Nah, kalau kita baca terjemahannya tidak paham, itu paham dari tafsirnya. Allah, mengapa? Kalau matahari hanya ngirim cahaya seperti bulan, kita sudah mati, karena tidak ada hujan. Tapi dengan fungsi yang kedua, matahari mengirim panas, timbullah uap mengumpul di awan mengirimkan hujan, timbullah kehidupan. Itulah ekosistem. Subhanallah, kata Allah, aku bikin matahari yang sampai sekarang Bapak Ibu hasil penemuan ilmiah. Matahari tidak pernah bergeser dari tempatnya. Belum pernah bergeser. Kalau matahari pernah bergeser dari tempatnya lebih dekat ke bumi 1/4 cm, kata para ahli mengatakan bumi akan mengalami kebakaran total. Atau menjauh dari bumi, bumi akan mengalami kebakaran total. Subhanallah, matahari patuh, tidak pernah bergeser sejak Allah menciptakannya. Baru setelah itu nanti hari kiamat Allah padamkan matahari, hari kiamat. Untuk apa Allah mengirim matahari? Untuk mengirimkan hujan. Untuk apa mengirimkan hujan? Untuk menumbuhkan pohon-pohonan. Subhanallah, perhatikan, saling berkait. Matahari, hujan, pohon-pohonan. Kenapa ada pohon-pohonan? Supaya kita hidup.
Inilah semua siapa yang ngatur? Aku, kata Allah, ngatur. Kenapa kamu begitu kamu hidup jadi manusia kamu lupa kepadaku? Kamu anggap aku lemah, tidak mampu? Sehingga kamu lupa kepada bos kamu? Coba mana lebih berjasa? Bos kamu atau aku, kata Allah? Halo? Allah. Coba kalau bos perintahkan, kamu harus kantor jam 8 jam 5. Mau? Mau kan? Oke. Coba Allah perintahkan, kamu baca Quran jam 8 jam 5. Mikir-mikir kan? Ya, begitu dong. Ya. Ayo kita mulai kita berpikir kita harus maksimal mentaati Allah Subhanahu. Nah, sedikit saya tutup di sini supaya di sini nanti karena waktu sudah habis. Nah, di sini ada kata muksirat. Artinya apa? Apa? Awan. Kalau ada orang tanya, apa bahasa Arabnya awan? Sahab. Gak ada orang yang mengatakan awan muksirat, gak ada. Ya. Kenapa kok digunakan muksirat? Ini ada makna ilmiah bahwa awan ketika menggumpal dia mengandung air dalamnya. Nah, seperti buah. Dia mengandung air. Makanya kalau kita ingin airnya di jus, baru mancar airnya. Jadi awan ketika dia sudah menggumpal, air sudah penuh. Maka supaya hujannya turun, diperes. Nah, bahasa Arabnya peres, asir. Makanya kalau Bapak pergi ke Mekah mau minum jus bilang asir, boleh asir. Artinya jus minuman yang diperas. Tapi karena Allah yang meras, hasil dari sana itu tajam sampai ke sasaran. Itu hebatnya sistem Allah. Coba Bapak berdiri di atas lantai yang paling tinggi sini, teteskan air setetes, nyampe ke tanah. Nggak nyampe, pecah di lantai. Tapi Allah yang mengatur proses pemerasan ini sehingga air hujan turun dengan tajam sampai ke sana. Itulah namanya al-muksirat. Yang kedua, lihat Bapak Ibu. Linukhrija bihi habbau wa nabata. Habba apa artinya? Biji-bijian. Nabata pohon-pohonan. Mana lebih dulu? Biji atau pohon? Biji. Sekarang Bapak tahu jawabannya. Mana lebih dulu? Telur atau ayam? Telur. Nabi Adam nggak bawa ayam, bawa telur. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.